Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk memberikan like dan juga komennya. Dan selamat menyaksikan episode kali ini. Pada hari Rabu 19 September 2019, seorang gadis berusia 15 tahun yang tinggal di daerah bernama Dromedare di Leitrim, Irlandia ditemukan meninggal karena bunuh diri. Diketahui sebelumnya ia mengalami cyberbullying di sebuah laman ask.fm, tempat di mana orang-orang dapat mengajukan pertanyaan secara anonim, yang menjadi tempat lebih dari 7 orang lainnya yang juga dirundung. Dan inilah Bullies Never Dies season kedua. Ciara Pugsley adalah seorang anak kelahiran 6 Februari 1997. Dia aktif mengikuti komunitas sepak bola wanita Leitrim, tim sepak bola wanita Dromedare, serta anggota klub berkuda. Pada situs web tempat Ciara ini dirundung, yaitu ask.fm, ditemukan pesan terakhir yang diterima adalah "Was be wrong with you?" dan dijawab oleh Ciara dengan "You will see soon." Dalam sebuah peringatan meninggalnya Ciara, seorang pastor bernama John McTernan menekankan bahwa bunuh diri bukanlah solusi. Selain itu, beliau juga menyatakan betapa pentingnya membantu satu sama lain dan bagi mereka yang mempunyai masalah untuk tidak takut berbicara tentang apa yang mereka rasakan atau mereka alami. Selain itu, sang pendeta juga membahas isu cyberbullying dan menyeramkan untuk tetap diam kalau tidak ada kata yang baik untuk dikeluarkan. Itu artinya sang pastor ini mengatakan untuk berkata yang baik atau lebih baik diam. Pada saat pemakaman Ciara pada hari Minggu sore, seorang pria yang merupakan teman orang tua Ciara bernama Eugene O'Neill, ia berbicara tentang prestasi Ciara di berbagai bidang olahraga. Selain itu, Ciara juga mengikuti kursus penyelamatan nyawa karena dia ingin menjadi seorang yang menyelamatkan nyawa orang lain. O'Neill juga berkata, Ciara tidak ingin mati. Dia menikmati hidupnya dan memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dia didorong oleh kejahatan mengerikan yang menyerangnya. Penindasan di internet menyerang generasi muda yang rentan, 24/7. Mereka nggak bisa lepas dari itu. Saya menghimbau mereka yang terlibat dalam cyberbullying untuk melihat konsekuensi buruk dari komentar jahat mereka di situs itu. Kita sedang menyaksikan epidemi kematian tragis generasi muda dan kita tidak boleh membiarkannya terus berlanjut. Walaupun minggu lalu kita melihat referendum anak-anak yang akan disahkan pada bulan November, namun tidak ada pasal tambahan yang dapat melindungi anak-anak kita. Saya meminta Gardaí atau polisi Irlandia dan Departemen Kehakiman untuk melakukan segala daya mereka untuk mengakhiri pelecehan yang dialami anak-anak kita melalui media sosial dan tidak ada lagi nyawa yang melayang, ujarnya. Selain itu, ia juga menekankan kepada anak-anak bahwa sesulit apapun masalah yang mereka alami, seberapa buruk perasaan mereka pada saat itu, untuk tidak berpikir untuk melakukan bunuh diri dan mempertimbangkan sebelum mereka melakukan itu. Ia juga menyampaikan kepada generasi muda untuk menolak godaan untuk melakukan apa yang Ciara lakukan, bahwa bunuh diri bukanlah solusi, bahwa mereka harus melihat orang-orang di sekitar mereka. Momen kelam dalam hidup akan berlalu dan mereka bisa menjadi lebih baik. Ia juga menekankan betapa pentingnya hidup dan tidak boleh untuk diakhiri dengan cara yang gegabah, seperti halnya bunuh diri. Pihak sekolah St. Clair Comprehensive School, tempat di mana Ciara bersekolah, menerima kehilangan siswanya untuk kedua kalinya dalam hitungan beberapa bulan saja. Pada pertemuan bulanan VAC atau Vocational Education Committee, Leitrim mengheningkan cipta selama 1 menit dilakukan untuk mengenang Ciara. Pastor John berkata bahwa kematian Ciara adalah tragedi besar yang telah mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh Leitrim. Ia juga menyampaikan kekhawatirannya tentang banyaknya interaksi banyak remaja dengan situs seperti ask.fm. Dia juga meminta kepada VAC Leitrim untuk memberikan kesadaran akan bahaya situs web ini yang memungkinkan penyalahgunaan terhadap orang lain. Terlebih lagi, pelaku perundungan itu tidak dapat disebutkan namanya karena laman ini bisa memungkinkan seseorang mengirim pesan secara anonim. Sebagai tanda penghormatan, pertandingan Ladies Minor Final yang seharusnya dilaksanakan pada Sabtu sore antara Dromedare dan Ballynamore ditunda. Sementara Cinema Northwest juga membatalkan acara yang dijadwalkan bertepatan pada perayaan Culture Night. Seminggu setelah kematian Ciara, teman-temannya memberikan kata-kata baik kepada Ciara di Facebook. Sementara video YouTube yang berisi gambar Ciara diiringi lagu
Friends Forever diunggah dan telah menarik lebih dari 45.000 penayangan pada saat itu. Selain itu, sebuah halaman Facebook untuk penghormatan kepada Ciara mengungkapkan simpati mereka dan menawarkan dukungan kepada keluarga Ciara, yaitu orang tuanya, Eggy dan Jonathan, saudaranya Daniel dan Abigail, serta teman-teman Ciara lainnya. Begitulah kisah dari Ciara Pugsley yang mengalami cyberbullying di laman sosial ask.fm. Dari kisah Ciara ini kita belajar untuk berkomentar dengan baik dan tidak menyinggung orang lain. Dari kasus Ciara ini juga kita belajar bahwa bunuh diri bukanlah solusi dari sebuah masalah. Oleh karena itu, sesulit apapun masalah kalian, jangan pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Terima kasih telah menyelesaikan episode kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga komen. Dan ingatlah, untuk komen dengan kata-kata yang baik dan tidak menyinggung orang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan episode selanjutnya dari program Bullies Never Dies season kedua ini. Dan marilah kita bersama-sama untuk mencegah perundungan dan merangkul mereka yang mengalaminya. Saya Ridhi Ananda, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.